Malam, malam, Halo, malam, 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 selamat malam Abang. malam, bang. Mau adu panco kita ini. Panco apa, bang? Panco ini. Panco Panco kita. apa? Ayo tiap-tiap lahir teman-teman. Biasanya buka kumal apa Bang? Saya biasa kalau PK itu sama blokir permanen, Nora Aritonang, dan C. Biasanya kita bicara tentang kesaksian, bang. Itu makanya saya lebih senang PK dengan mualaf. Oh gitu, mantap mantap. Ya udah, kita ini dulu. Berarti sering ya. Mana yang lebih enak tuh? Sama Pak Dance sama Kak Blokir, Kak Esti. Sama aja, bang. Kan kita tujuannya tuh ngambil yang positifnya aja. Mereka bersaksi tentang kebaikan iman mereka buat teman-teman yang beragama Muslim. Dan saya bersaksi tentang iman saya buat teman-teman anak-anak gitu. Tuhan. Iya. Kenapa bisa dikatakan anak Tuhan itu Bang? Apa, bang? Ya, kenapa bisa dikatakan anak-anak Tuhan gitu? Ayo, sebelum lanjut saya tanya dulu, abang Muslim dari lahir atau mualaf? Saya dari lahir Bang. Oh, dari Abang lahir. gimana? Abang Kalau saya gimana? dari Kristen pindah ke Islam, balik lagi ke agama Kristen, dan itu bisa saya buktikan. Oh gitu ya. Saya lahir baru, bukan murtadin ya. Saya lahir baru. Kalau murtadin kan dia Islam dari lahir ya. Oh jadi bolak-balik istilahnya gitu ya Bang ya. Mondar-mandir lah gitu ya Bukan pasangan mondar-mandir muda. juga, bang. Yes, karena saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya meninggalkan Tuhan Yesus, hidup saya bukan jauh lebih baik. Tapi tidak ada kesalahan agama di situ, karena saya tidak mempelajari agamanya secara benar. Iya, iya, iya. Ya kalau kita ingin sesuatu ya apa tuh namanya pelajarilah agama itu dengan benar begitu ya Bang. Betul. Di Islam berapa lama Bang? Bantu tiap-tiap layar teman-temanku di bawah ya. Di Kurang Islam berapa lama lebih Bang? 3 tahun, bang. Apa yang Abang dapat selama di Islam 3 tahun? Saya tidak mempelajari imannya secara benar. Saya tidak mempelajari agamanya secara benar. Ketika saya bersaksi, baik di depan mualaf, baik ketika saya sendiri, saya nggak pernah menyalahkan agama di situ. Ya karena Ya gini, setidaknya kan ada tuh yang Abang pelajari dasar-dasarnya gitu. Di Islam itu kan kita punya rukun, ada rukun iman, rukun Islam gitu. Rukun yes, Islam itu ada 5. gitu. Sudahkah Abang mempelajari itu gitu? Dan Ya karena gini, bang, ini ya, saya saya bedakan dulu ya. Ketika saya berpindah agama itu karena keinginan hati saya, mungkin saya akan mempelajari itu. Tapi ketika saya berpindah agama karena saya ada motif tertentu, jujur aja, saya nggak mau jadi orang munafik, gitu kan. Saya berpindah agama ya karena saya mau nikah. Jadi bukan dari keinginan hati saya untuk saya berpindah agama. Gitu. berarti bukan hidayah yang menyentuh gitu ya, tapi Bukan. calon Yes. istri yang menyentuh gitu ya. Yes, betul. Karena akan menjadi pembohongan publik kalau saya bicara itu karena hati saya, terus saya jelek-jelekan iman sebelumnya. Pembohongan publik kan. Gitu. Saya nggak mau. Karena orang Kristen itu tidak diajarkan bersaksi di atas dusta. Gitu ya. Mantap, mantap. Cuman seandainya dari hati Abang baru itu yang biasanya kalau benar-benar seseorang ingin memeluk Islam itu pasti dia mencari apa itu Islam dulu. Terus, bang? Ya, dicari konsep ketuhanannya seperti apa, ajaran yang ada di dalamnya seperti apa. Terus? Dia akan mempelajari apa yang ada dalam ajaran tersebut. Kalau hanya karena pengen nikah itu beda konteks lagi gitu kan. Yes, betul. Makanya saya selalu bilang itu. Tapi kalau ingin dibuktikan, saya pernah beragama Islam, saya bisa buktikan itu. Dan mereka Kak Nora, Pak Dance, Kalau aku Kak sih nggak Blok, ingin ya, sejauh gitu. itu ya. Kalau saya nggak ingin sejauh itu Bang nanya, nggak. Soalnya itu privasi sebenarnya gitu. Yes, gitu. Mungkin kalau abang ingin sharing sama saya tentang kesaksian, kalau saya lebih senang gini, bang. Gini ya, debat masalah iman itu nggak ada yang salah di situ. Debat masalah agama itu nggak ada yang salah, gitu. Tapi saya lebih senang, maksudnya gini, karena tujuan kita beragama itu supaya hidup kita lebih baik. Abang juga mungkin sepakat untuk itu. Tujuan kita beragama supaya hidup itu jauh lebih baik lagi. Saya akan mau diskusi, saya akan mau sharing ketika itu tentang kehidupan kita. Ketika kita mau memilih agama itu. Cuman Bang kalau boleh nanya nih ya,
Oh, ini udah mau habis waktunya ya. Kita sering-sering aja. Aku bawa ini Bang, dua dalil ya. Lukas 14:26, kemudian dalam surah Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di situ konteksnya sama-sama gitu. Oke, tunggu bentar Bang. Sebelumnya teman-teman di bawah tuh dong tetap layarnya. Ya, dalam Lukas 14:26 ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, aku pengen Abang menjelaskan tentang Lukas 14:26 ini. Apa maksud dari perkataan Yesus ini yang mengatakan harus membenci keluarga demi untuk mengabdi kepada Yesus sepenuhnya gitu. Silakan Bang. Bentar Bang, aku baca dulu ya. Aku udah berapa kali ditanya untuk ini ya. Oke, saya akan jelaskan Abang. Ya, siap. Lukas 14 ayat 26. Saya cari. Lukas 14 ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara, duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau engkau meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihat mengejeknya. Oke, dari ayat 26 ini kita nggak bisa melihat ginilah. Alkitab itu ketika kita ingin menafsirkan Alkitab, jangan pernah lihat dari kata itu aja. Kita harus tahu rema dan remanya itu apa di dalam situ. Yang mau disampaikan itu apa. Gitu. Ya makanya aku pengen Contohnya tahu dari banyak kalau menurut saya ya, banyak kesalahan dari teman-teman itu yang ketika mereka menafsirkan Alkitab, mereka cuma comot yang ayat mereka suka dan itu mereka tafsirkan sendiri, gitu ya. Sebenarnya udah sering sekali. Menurut Abang nih, ini pernah dibawa Abang, sama. aku barusan tunggu bentar. Menurut Abang, aku barusan menafsir apa hanya membaca dan bertanya maksudnya kepada Abang? Cuma bertanya itu. Tapi saya jelaskan dulu. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksud yang mau disampaikan tuh gini di sini ya. Sebenarnya. Yang mau disampaikan tuh gini Bang. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan secara benar-benar, secara sungguh-sungguh, bahkan misalnya ya, banyak dari murtadin itu yang mau meninggalkan keluarganya, mereka memilih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah itu membuat hidup dia hancur? Apakah itu membuat hidup dia rusak? Jelas tidak. Di Kisah Para Rasul jelas sekali disampaikan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Jadi gini Bang, ketika kita ingin benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar ingin percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus siap. Tapi bukan berarti ayat ini kita disuruh membenci dulu, tidak. No. Makanya kita harus cari tahu remanya apa, yang mau disampaikan dari ayat ini apa. Jangan cuman kita, karena ayat ini berkata seperti ini, jadi ini maksud dan tujuannya. Itu. Saya contohkan analoginya yang simpel sekali. Banyak dari teman-teman murtadin dari agama Muslim pindah ke agama Islam, itu mereka meninggalkan keluarganya. Bahkan banyak keluarganya yang menentang, tapi mereka tidak peduli. Mereka tetap memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau meninggalkan keluarganya. Gitu. Sekarang coba Abang lihat Quran surah ke-17 nomor 23 dan 24. Mohon maaf Bang ya, saya nggak pernah mau bahas. Bentar dulu, saya sekarang bahas ya. Biar Abang tahu dulu ya. Kalau saya sebenarnya mau bahas Bang, saya punya banyak data untuk bahas itu. Enggak, ini yang sesuai dengan itu Bang.
Yes, sebentar. Sekarang gini aku Aku bawakan. tunjukin nama bang. Ini data semua bang. Kalau saya mau bahas kitab orang lain, tapi saya tidak diajarkan untuk membahas kitab lain. Enggak, sekarang Silakan. aku enggak apple to apple jika saya tidak menunjukkan juga yang berhubungan dengan itu. Yes, silakan. Yang artinya Silakan abang bahas sendiri. Saya tidak mau membahasnya. Itu oh silakan. gitu. Ya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi konteksnya di sini Allah Subhanahu wa taala sama-sama menyuruh ya mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tapi sangat tidak dianjurkan, bahkan Allah melarang untuk berkata kepada orang tua. Nah, sedangkan di sini aku baca dalam Lukas 14:26 tadi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, coba abang jelaskan kenapa harus ada kata membenci di situ, bang? Silakan monggo. Ya kan, saya udah jelaskan tadi bang. Saya udah bawa analoginya. Banyak teman-teman yang murtadin, ini saya ulang lagi satu kali ya. Banyak teman-teman yang dari murtadin berpindah ke agama Kristen dari agama Islam misalnya. Ini saya analogikan ya, pindah dari agama Islam masuk ke agama Kristen itu meninggalkan saudaranya. Kenapa? Mereka percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau dibenci keluarganya. Gitu. Mereka mau. Nah, ini konteksnya dalam kekristenan ini, bang. Yes, saya bahas ini dalam kekristenan. Saya bawa analoginya di dalam kehidupan kita. Pengertian ayat ini di dalam kehidupan kita. Demi Yesus ini ya meninggalkan keluarganya begitu ya, bang ya. Ya, banyak dari teman-teman murtadin yang berpindah agama, itu mereka ditentang sama saudaranya, sama keluarganya, bahkan orang tuanya. Itu bahkan pasangan saya sendiri itu pernah ditentang oleh keluarganya. Nah, sekarang abang sendiri mana yang lebih abang utamakan? Saya? Iya. Orang tua, gini, keluarga, anak-anak atau gimana nih? Kalau saya gini, mana yang lebih saya utamakan? Karena kebaikan Tuhan sudah nyata di dalam kehidupan saya. Karena saya pernah mengalami mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Yang saya utamakan, saya akan memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Ketika saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, ketika saya sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis semua keluarga saya akan diselamatkan. Dan saya yakin, saya akan membawa dampak positif bagi keluarga saya. Itu rema yang dimaksud. Kalau disuruh memilih, sekarang kalau saya bisa pilih, saya akan pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat walaupun keluarga saya taruhannya. Tapi semua itu saya yakin tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Ketika saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka seisi rumah saya akan diselamatkan. Itu sudah tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Berarti Puji abang Tuhan. benar-benar menganggap, ya berarti abang benar-benar menganggap Yesus ini adalah Juru Selamat ya, bang ya? Yes, karena gini, sebentar ya, mungkin biar enaknya gini ya, kita gantian aja 5 menit biar nggak tiktokan begini. Kalau tiktokan begini nanti susah. Aku terbatas waktu, bang, sebentar lagi Isya. Oke. Ini last round soalnya. Teman-teman sudah banyak yang ngobrol santuy aja. Yes, jadi gini abangku. Apa pertanyaan abang tadi? Ya, apakah benar Yesus itu adalah Juru Selamat abang gitu? Yes, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus mampu menyelamatkan saya. Bahkan Tuhan Yesus mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus mampu merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang takut akan Tuhan. Kita persingkat, bang. Kita persingkat. Oke, biar 1 menit aja. Ini saya 36 detik. Setelah itu abang 1 menit boleh? Saya selesaikan dulu ya. Itu. Kenapa saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena
Tuh, saya pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sampai detik ini, saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya tekankan lagi, kalau sampai detik ini Tuhan Yesus tidak bangkit, saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan dong. Oke, tunggu bentar Bang. Oh, Abang mengatakan Yesus adalah juru selamat. Bagaimana dengan Yohanes 5:30 Bang? Aku tidak dapat berbuat Aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Di situ yang mau disampaikan apa? Tuhan Yesus ingin mengajarkan di dalam sebagai sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya pada Tuhan, dan itu ajaran Tuhan. Itu sisi kemanusiaan Yesus. Ya kata abang mau ngasih aku 1 menit. Oke, silakan. Ini aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini konteksnya Yesus itu adalah utusan, dan Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana abang bisa mengatakan dia itu adalah juru selamat sedangkan dia tidak selamat ketika digantung di tiang salib? Dan kebetulan dia juga nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Yang bisa abang jadikan juru selamat adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia bisa berkuasa, maha kuasa atas dirinya sendiri dan alam semesta. Sedangkan dia adalah seorang utusan. Dia apapun yang akan dia lakukan atau mujizat-mujizat yang mau ditunjukkan kepada umatnya di waktu itu, dia itu adalah diberikan mujizat oleh Allah Bapa itu sendiri. Terima kasih abangku, aku mau buka komal karena temanku sudah menunggu. Boleh saya jelaskan dulu sebentar? Oke. 1 menit, saya minta waktu 1 menit. Saya jelaskan dulu. Oke, sebelumnya abang menjelaskan bagaimana kalau kita bikin jadwal H2H, boleh abang dengan boleh, judul? nanti kita DM-an aja. Oke, kita bikin judul. Saya izin follow abang ya. Kitab suci bagaimana? Nanti kita masalah temanya nanti kita omongin di DM aja bang. Itu. Oke, siap abangku ya. Yes. Saya mau jelaskan yang ini dulu 30 detik atau 1 menit lah. Saya minta waktu. Oke. Saya tidak bisa di dalam Alkitab memang tertulis, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Itu rema apa yang mau disampaikan di situ? Itu. Di sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita menyerahkan sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama, singkat aja. Yang kedua, Tuhan Yesus sebagai utusan, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yes, kami orang Kristen tidak pernah membantah kalau Tuhan Yesus adalah utusan. Tapi utusan yang seperti apa dulu? Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 sudah jelas sekali disampaikan, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Utusan yang seperti apa? Segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Kalau saya mau bawa analoginya, utusan yang dimaksud misalnya presiden mengutus menterinya, itu adalah sebuah utusan. Tapi apakah semua yang dimiliki menteri itu adalah milik presiden? Apa yang dimiliki presiden adalah milik menteri? No. Kami orang Kristen tidak pernah membantah kalau Tuhan Yesus sebagai utusan. Yes, betul. Tapi utusan yang seperti apa dulu? Berarti Yesus ini tidak maha kuasa ya bang ya? Siapa bilang tidak mau kuasa? Apakah Yesus pernah mencipta bang? Apa bang? Di Kejadian 1 ayat 1. Di Kejadian 1 ayat 1 sudah jelas sekali bang. Bahkan Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham ada. Oke, Gitu. Bagaimana dengan Roma 14 nomor 9? Jangan lari-lari dulu bang. Kalau abang terlalu banyak lari sini. Ini, Jadi kita nggak dapat poinnya. Kita selesaikan dulu yang Yohanes 17 ayat 3-nya. Tunggu bentar. Karena abang menyenggol bahwa Yesus itu sudah ada dari. Saya tidak menyenggol bang. Saya tidak menyenggol. Kan saya bilang. Saya menyenggol ketika abang ingin lari lagi Tuhan Yesus itu tidak maha kuasa. Yuk kita selesaikan dulu Tuhan Yesus sebagai utusan. Ya. Apakah Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya bang? Dia menciptakan langit dan bumi, kan saya bilang Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham ada.
Itu Tuhan Yesus itu ada tertulis di dalam Alkitab. Oke. Yesus ada sejak Sebentar bang, kalau sebelum kita lari-lari seperti ini, Abraham ada. kita nggak Oke, dapat siap, poinnya. silakan, Ji. Itu jangan Oke. kebiasaan kalau diskusi. Ini yang saya kurang senang ketika berdiskusi. Saya sebenarnya mau Oke, aku menanggapi berdiskusi. perkataan abang tadi. Tapi kita- Yesus ada sejak sebelum Abraham Loh, ada. sebentar, saya mengeluarkan statement itu ketika abang bilang Tuhan Yesus tidak maha kuasa. Padahal saya lagi menjelaskan yang abang bawakan. Saya lagi menjelaskan fokus di situ. Silakan. Aku tidak bisa Oke, berbuat apa-apa silakan. terhadap diriku sendiri. Diaktifin aja Terus ini, aku Bang, jawab satu lagi di babak lagi, Yohanes Bang. 17 ayat yang ketiga. Itu, abang lari-lari, itu yang jadi kebiasaan. Suka lari ke sana kemari. Ayolah, kita selesaikan dulu poinnya. Kalau memang kita udah dapat poinnya, kita bisa lari lagi. Bang, Itu. kita kan TikTok kan. Nah, kalau TikTok Abang kan saya bilang bang, kalau TikTok kan kita nggak akan dapat poin bang. Ini sama aja debat kusir. Saya nggak mau debat kusir bang. Oh, saya Bang, maunya gini, debat Bang. terarah. Saya Aku maunya juga debat bisa. terarah. Debat terarah kita bahas poinnya aja. Bentar, Kang Gito. Ya, Itu. Bang. Oh, Oke tunggu, gini aja, saya ingin menanggapi biar Abang. enak. Kita atur jadwal, gimana kita atur ini? tema, kita bawa. Kita boleh Bang, diskusi 1 jam. Kata Gitu. Abang Yesus sudah ada sejak Yes, Tuhan Yesus ada sebelum Abraham ada. Yes, Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1. Sebab untuk itulah Kristus telah mati Tuhan dan Yesus hidup ada kembali sebelum supaya Abraham Ia ada. menjadi Yesus Tuhan. adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1. Ini udah mulai Dengar jadi debat dulu, kusir. telah Udah nggak ada kemudian arahnya. Lukas 2 nomor 11 mengatakan hari ini teman-teman. telah lahir bagimu juru selamat selamat yaitu apa? Kristus Tuhan di kota Loh, Daud. lihat dulu konteksnya. Lihat konteks kalimat. Lihat Gimana konteks. ini Abang? Loh. Ini data yang mana yang benar? Saya kira dengan follower abang 26k, abang jago berdiskusi. Ternyata ini caramu berdiskusi. Lari-lari. abang gimana Kamu menurut sedang abang itu? kamu sedang tidak pede dengan pertanyaanmu. Belum selesai Yohanes 17 ayat 3. Belum selesai aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bang, diriku sendiri. saya Kamu lari menanggapi lagi. apa yang Kita nggak abang dapat poin. katakan. Ini Abang namanya debat kusir. mengatakan Kamu sedang bahwasanya termakan dengan Yesus omonganmu sendiri. sudah ada Kamu bilang sejak Tuhan Yesus sebelum sebagai utusan. Abraham ada. Dipatahkan Yohanes 17 Bang ayat yang Lukas ke-10. mengatakan, Ini namanya debat kusir hari bosku. ini Makanya telah yuk kita bikin lahir tema. Yuk kita bikin bagimu jadwal. Kita juru jadwalkan selamat 1 jam. Kristus Oke. Tuhan di Kalau kota kayak gini Daud. debat kusir. Kamu ngomong, saya ngomong, nggak ada Kemudian, untungnya. Bang Roma mengatakan, Roma sebab mengatakan untuk apa? itulah Kamu Kristus itu nggak telah lebih mati dari dan orang hidup yang suka kembali comot-comot ayat supaya Alkitab. Yesus Awalnya menjadi kamu baik. Tuhan. Saya kira kamu bagus. Yang Ternyata kamu benar nggak yang lebih dari mana orang yang comot-comot abang ayat Alkitab. itu? Kamu sedang ketampol Oi. dengan omonganmu sendiri. Yohanes 17 ayat 3 saya mampu patahkan itu. Yang mana yang benar ayat ini? Loh, Lukas apa Roma? Kamu bawa comot-comot ayat. Kalau ayatmu saya comot, kamu kejang-kejang. Kamu Bang, bilang saya ini penistaan nanti. kontradiksi, Tapi kamu Abang comot-comot ayat Jul. Alkitab. Nggak ada ilmumu ternyata. Kontradiksi. Lari sana, lari sini. Followermu aja yang banyak, ilmumu Woi, belum segitu. jangan melihat follower. Ini Lukas mengatakan hari ini Lukas telah mengatakan lahir hari bagimu ini. juru Ke laut selamat. aja kamu, nggak ada Ya, ilmu. Itu ya teman-teman ya. Makanya kalau mau diskusi yuk kita fokus dulu. Dia bawa dua dalil, saya iakan 2 dalil. Ayo saya diskusikan. Mau lari lagi, kenapa kebiasaannya lari-lari? Kenapa kalian itu? Kalian tuh ketika udah dipatahkan, apa yang menjadi pertanyaan kalian? Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Kenapa? Kalian sedang tidak pede dengan pertanyaan kalian. Bisanya cuma comot. Saya kira tadi baik, ya kan? Saya kira tadi sopan. Saya hargai, mau diskusi. Ternyata sama aja. Ujung-ujungnya debat kusir. Itu, ujung-ujungnya debat kusir. Saya nggak mau kalau debat kusir. Tapi kalau mau diskusi, ayo kita bikin temanya 1 jam. Silahkan DM nama saya. Kalau memang singa. Siapa nama akunnya tadi? Kalau memang masih ada, DM-an kita bikin temanya. Ayo 1 jam, jangan debat kusir. Kalau seperti itu namanya debat kusir. Belum 1 selesai, kamu udah lari lagi. Belum 1 selesai, kamu lari lagi. Lari-lari aja hidupmu. Itu. Ayo kita lomba lari aja. Itu. Yang dibawa ayatnya yang itu aja ya kan? Itu. Aduh. Yang dibawa, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Bosan saya dengarnya. Itu. Terus bawa lagi Yohanes 17 ayat 3. Ketika udah dipatahkan lagi dalilnya, kabur lagi. Aduh. Gak ada ilmunya. Saya kira followernya banyak, 26k itu ilmunya banyak. Gitu.
ternyata ilmunya masih cetek, masih debat kusir sukanya. Hidup kok suka debat kusir, untuk apa? Dan suka lah debat kusir, ayolah kita debat yang sopan. Gitu, kita debat yang bermartabat, kita diskusi yang bermartabat. Jangan debat kusir. Kalau debat kusir untuk apa? Nggak ada sisi positifnya, nggak ada poin yang kita dapat. Saya malah lebih menghargai loh kemarin si Abu mana Abu? Gitu. Walaupun dia suka lari-lari juga ujung-ujungnya, ya kan? Ayolah debat yang inilah teman-teman. Kalau mau diskusi yang ada faedahnya. Itu kalau memang mau diskusi, ayo kita diskusi. Tapi jangan lari-lari, fokus ke tema aja. Kamu yang bawa tema, kamu yang lari-lari. Satu ayat belum selesai, kamu udah lari lagi. Itu yang jadi kebiasaanmu, cuma mau comot-comot ayat Alkitab. Nanti kalau kitab mau kena comot, kejang-kejang kamu. Itu udah kejang-kejang ngelapor kamu. Ujung-ujungnya saya dibilang penistaan agama. Aduh, memang luar biasa sekali ya kan. Suka kok kejang-kejang.